Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini kita akan mempelajari gerak benda langit dalam tata surya, dan Ibu akan membahas materi tentang tata surya. Yuk kita simak. Tata surya. Tahukah kamu gambar ilustrasi apa yang kamu lihat sekarang? Ya, ini adalah ilustrasi sistem tata surya. Siapa di sini yang tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya, yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, apa saja sih yang termasuk tata surya? Mari kita amati bersama-sama. Yang pertama ada matahari. Tahukah kamu bahwa matahari merupakan pusat sistem tata surya kita? Dilihat dari ukurannya, matahari tergolong bintang ukuran sedang dengan diameter sekitar 1.380.000 km. Jarak matahari dari bumi kita sekitar 150 juta kilometer. Matahari tersusun atas gas hidrogen yang kemudian menyatu membentuk gas helium dan menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Pusat matahari suhunya lebih dari 14 juta derajat Celcius, sedangkan bagian luarnya sekitar 6.000 derajat Celcius. Permukaan matahari yang terlihat menyerupai piringan emas disebut fotosfer. Bagian ini dapat dilihat menggunakan teleskop. Yang kedua adalah planet. Planet bersama benda-benda langit yang lain bergerak mengelilingi matahari. Planet-planet yang terletak antara matahari dan sabuk asteroid disebut planet dalam yang bersifat padat dan berbatuan. Sedangkan planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid disebut planet luar yang merupakan bola gas raksasa dan memiliki cincin yang tersusun dari debu dan gas beku. Mari kita lihat 8 planet-planet yang ada dalam tata surya kita. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dari matahari. Permukaannya penuh barut-barut akibat lubang-lubang yang dihasilkan oleh meteoroid. Merkurius tidak memiliki benda langit lain yang selalu mengitarinya yang biasa disebut satelit. Suhu Merkurius berbeda, sangat ekstrim pada siang dan malam hari. Merkurius berjarak 57,9 juta kilometer dari matahari. Diameternya 4.878 km, periode revolusinya 88 hari, dan periode rotasinya 59 hari. Planet yang kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari dan tidak mempunyai satelit. Planet ini sulit dilihat karena permukaannya dikelilingi oleh awan yang tebal. Awan tersebut menahan energi matahari yang mengenai permukaan Venus, sehingga energi tetap terperangkap. Itulah yang menyebabkan suhu di permukaan planet Venus berkisar 470 derajat Celcius. Venus berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari. Berdiameter 12.104 km, periode revolusinya 224,7 hari, dan periode rotasinya 243 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan planet yang kita tempati saat ini. Suhu di permukaan bumi memungkinkan air berada dalam wujud padat, cair, maupun gas.
Di sekitar bumi terdapat atmosfer yang berfungsi seperti tirai penahan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah sinar berbahaya yang berasal dari matahari, dan atmosferlah kehidupan di bumi bisa bertahan. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bumi berjarak 149,6 juta kilometer dari matahari. Diameternya 12.756 kilometer, periode revolusinya 1 tahun, dan periode rotasinya 1 hari. Planet selanjutnya adalah planet keempat dari tata surya kita yang bernama planet Mars. Tahukah kamu bahwa Mars memiliki pergantian musim dan memiliki kutub es? Mars berwarna merah karena mengandung oksidasi besi. Mars memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Mars berjarak 227,9 juta kilometer dari matahari, berdiameter 6.787 kilometer. Periode revolusinya 687 hari dan periode rotasinya 24,5 hari. Mari kita lanjutkan ya. Planet Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dalam tata surya dan merupakan planet yang terbesar. Gas berwarna merah berputar lambat mengelilingi bagian tengah planet sehingga membentuk bintik merah raksasa yang menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Jupiter memiliki 16 satelit, di antaranya Ganymeda dan Callisto. Jupiter juga memiliki banyak gunung berapi aktif. Jupiter berjarak 778,3 juta kilometer dari matahari, berdiameter 142,800 kilometer, revolusinya 12 tahun, dan periode rotasinya 10 jam. Planet yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus memiliki cincin-cincin yang mempesona. Cincin tersebut terlihat lebih lebar dibanding cincin planet lain. Cincin-cincin kecil itu tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu. Saturnus memiliki 18 satelit. Saturnus berjarak 1,43 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 120.660 kilometer. Revolusinya 29,5 tahun dan rotasinya 10,5 jam. Planet selanjutnya adalah Uranus. Sumbu putar Uranus sebidang dengan bidang edarnya mengelilingi matahari. Uranus memiliki 15 satelit, 5 diantaranya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Uranus berjarak 2,87 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 51.000 kilometer, periode revolusinya 84 tahun, dan periode rotasinya 17 jam. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dalam tata surya kita. Atmosfer Neptunus tersusun dari gas yang disebut metana, sehingga Neptunus berwarna hijau kebiru-biruan. Neptunus memiliki 8 satelit, 2 diantaranya adalah Triton dan Nereid. Neptunus berjarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, diameternya 49.500 kilometer, periode revolusinya 165 tahun, dan periode rotasinya 16 jam. Nah, itu adalah 8 planet dalam tata surya kita, yang selanjutnya juga termasuk dalam tata surya kita loh. Yuk, mari kita lanjutkan. Sabuk asteroid. Terbentang di antara planet Mars dan planet Jupiter, sabuk asteroid terbentuk oleh benda-benda kecil semacam planet yang tersusun atas gas beku dan debu. Tetapi, benda kecil tersebut memiliki diameter ratusan kilometer. Seandainya tidak dekat dengan Jupiter, sabuk asteroid mungkin telah menjadi planet.
gaya gravitasi dari Jupiter yang sangat besar tidak memungkinkan materi asteroid untuk berubah menjadi planet. Yang selanjutnya adalah komet. Komet tersusun oleh debu dan gas beku seperti es. Dari waktu ke waktu, komet bergerak mendekati atau menjauhi matahari. Komet bergerak mendekati atau menjauhi matahari sehingga terjadi radiasi matahari menguapkan beberapa bahan pembentuk komet. Gas dan debu memancar dari komet membentuk ekor yang terang, dan ekor komet selalu menjauhi matahari. Dan yang terakhir adalah meteor. Di ruang angkasa, banyak benda padat yang berterbangan berasal dari serpihan asteroid atau serpihan ekor komet dan lain-lain. Karena mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi, serpihan-serpihan tersebut bergerak melesat ke arah bumi dan terbakar karena bergesekan dengan materi atmosfer. Lalu, timbullah cahaya menyala terang yang terlihat seperti bintang beralih yang disebut meteor. Umumnya, meteor habis terbakar sebelum sampai di permukaan bumi. Namun, ada meteor yang berukuran sangat besar sehingga dapat sampai di permukaan bumi yang disebut dengan meteorit. Nah, setelah kalian mempelajari tentang tata surya, coba tulis pertanyaan di bawah ini di dalam buku tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tata surya? Nomor 2, apa nama planet yang paling jauh dengan matahari? Nomor 3, apa persamaan dari planet Merkurius dan Venus? Nomor 4, mengapa komet selalu bergerak mendekati atau menjauhi matahari? Nomor 5, apa nama planet yang periode rotasinya paling lama? Nah, itu tadi sebagian dari bab gerak benda langit dalam tata surya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.